Dia mengatakan, lihat orang-orang Jawa mengadakan acara ya tahlilan, maksudnya hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari 1000. Itu mereka ambil dari kita. Artinya dia berbangga bahwasanya ada tradisi Hindu yang masih berjalan di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang-orang Jawa. Maka ini suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya melakukan acara. Kenapa harus hari ketiga? Kenapa enggak hari keempat? Coba. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, apakah Abu Bakar melakukan itu? Tidak. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, apakah Umar melakukan itu? Tidak. Ketika Umar meninggal dunia, apakah Utsman melakukan itu? Tidak. Ketika Utsman meninggal dunia. Sesuatu yang baru di dalam agama Islam. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang baru, tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, maka tidak boleh seseorang menghadiri acara tersebut. Tidak boleh dia menghadiri acara tersebut. Dan kalau dia menghadiri, maka ini adalah sebuah dosa karena dia mengikuti sebuah ritual yang itu merupakan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita akan membahas perkara yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang berpaham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam garis besar, bukanlah Salafi Wahabi. Dan kawan-kawan semua, amalan yang sering dilakukan oleh masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sering dibilang bid'ah, bahkan sering dikatakan syirik, bahkan sering dikafir-kafirkan oleh kaum Salafi Wahabi. Padahal semuanya berdasarkan dengan hadis, Al-Quran, dan contoh dari para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana selanjutnya? Kita simak video ini sampai akhir. Bagaimana dalam ajaran Islam? Adakah dasar yang kuat ataukah dasarnya lemah? Begitu juga hadiah pahala. Baik itu pahala sedekah, pahala materi, harta, maupun pahala bacaan Al-Quran. Apakah dasarnya lemah ataukah kuat? Nah, di sini kita ingin menyamakan, paling tidak menyampaikan informasi keagamaan, sehingga kita saling memahami dan terbentuklah persatuan umat Islam semakin kokoh. Jadi misalkan kita yang tidak suka kirim pahala bacaan Al-Quran atau pahala hadiah makanan, kita tidak suka dengan itu, janganlah kita kerjakan. Nah, semisal dalam tahlilan ini. Tahlilan ini sebenarnya konsep dua amal ibadah menurut para ulama. Hadiah pahala bacaan Al-Quran yang pertama, yang kedua hadiah makanan yang diniatkan untuk arwah yang meninggal dunia. Cuma dipadukan dalam satu kesempatan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada firman Allah ya, disebutkan dalam surah An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, kata para ulama tafsir, ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir-tafsir para ulama, tidak mungkin orang yang melakukan dosa lalu orang lain yang menanggungnya. Berarti Allah tidak adil menimpakan dosa yang tidak dilakukan oleh seseorang. Maka demi keadilan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, orang yang berdosa dialah yang memikul, dialah yang bertanggung jawab atas dosa yang dia lakukan itu. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah dia usahakannya. Di sini kata para ulama, tidak menutup kemungkinan, tidak menutup pahala yang dimiliki oleh seseorang untuk berbagi kepada orang lain. Jadi misalkan kita punya harta, boleh kita berbagi. Begitu juga kita punya pahala,
sangat boleh kita berbagi pahala, kata para ulama. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Jadi kalau kita ingin kaya, ya kita usaha. Kalau kita ingin punya pahala baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kalau kita ingin punya pahala Qiyamul Lail, ya kita mengerjakan Qiyamul Lail. Nanti ada upahnya. Nah, upah yang kita miliki, kata para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Zarkashi, Imam Syirazi, bahkan Imam Syafi'i, mazhabnya para masyarakat Indonesia itu mengatakan boleh berbagi pahala. Nah, di sini disebutkan dalam ayat yang lain Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang hidup setelah mereka, yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka berkata, ini para sahabat umat Islam, Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului, maksudnya yang telah hidup lebih awal dan telah wafat. Jadi memintakan doa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, ini ayatnya. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan meminta istighfar, ampunan untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita yang sama dalam keimanan. Nah, di sini saudara kaum muslimin, ada pertanyaan. Sebenarnya tahlilan malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, bahkan kirim hadiah pahala makanan atau hadiah pahala baca Quran di hari ke-40, di hari ke-100, yang disebut dengan juga di hari ke-1 tahun, haul. Haul itu 1 tahun, bahkan di hari ke-1000. Bagaimana pandangan para ulama? Adakah dasarnya, adakah dalilnya, adakah ungkapan dan pandangan mereka? Ada sekelompok orang mengatakan, oh itu tradisi Hindu dan Buddha. Ternyata dalam budaya Hindu dan Buddha hingga hari ini kita tidak jumpai doa malam pertama sampai ke-7, 40, 1000 dan sebagainya. Kita tidak dengar lagi, kita tidak jumpai. Ternyata adanya justru dalam literatur agama Islam. Nah, di sini yang ingin kita tekankan adalah penyampaian informasi, sehingga barangkali ya, orang yang tadinya berprasangka kurang baik kepada saudaranya lebih lembut, gitu. Makanya kata Imam Ghazali seperti itu, menghadiri majlis ilmu yang semakin mendekatkan diri kepada Allah itu pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Dan Imam Ghazali gelarnya Hujjatul Islam, di atas Al-Hafiz. Al-Hafiz itu hafal 100.000 hadis. Kalau Hujjah 200.000 hadis. Itu Imam Ghazali. Dan beliau sering sekali berjumpa dengan Nabi dalam mimpi-mimpinya. Nah, di sini disebutkan kata Imam Jalaluddin Asyuti. Imam Jalaluddin di bawah Imam Ghazali, beliau Al-Hafiz. Beliau Imam Jalaluddin banyak karya fikihnya, juga banyak karya hadisnya. Beliau ini mumpuni dalam 2 bidang agama yang jarang dimiliki. Seorang ulama hadis dan seorang ulama fikih, lengkap di Imam Jalaluddin Asyuti ini. Nah, dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawa disebutkan
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a was-shadaqah, doa dan sedekah itu hadiyatun ilal mauta, merupakan hadiah bagi orang-orang yang meninggal dunia. Jadi doa, tadi ayat dalam Al-Quran disebutkan begitu. Alladzina sabaquna bil iman, mendoakan orang-orang yang telah mendahului dalam keimanan, telah wafat, didoakan. Makanya dalam banyak hadis Nabi kalau setelah menguburkan jenazah, Nabi berdiri mendoakan, yad'u bisabat, mendoakan agar arwah di alam kubur tersebut kokoh, teguh, artinya bisa menjawab pertanyaan malaikat. Raqib dan atid dalam bahasa agama. Fa innahu yus'al, kata Nabi, karena saudaramu di alam kubur ini ditanya. Jadi Nabi dalam banyak hadis, termasuk dalam kitab Subulul Huda war Rasyad, kitab Sirah Nabawiyah yang ada 11 jilid. Yang satu jilidnya begini, dan saya punya kitab itu dan dikaji di beberapa masjid. Nabi setelah memakamkan berdoa, berdiri, wukuf, bahasa hadisnya. Wukuf itu bisa berdiri, bisa duduk. Artinya beberapa saat Nabi mendoakan. Bahkan Nabi meletakkan al-jarid al-khadra, pelepah kurma atau pelepah pohon, tidak mesti kurma. Yang menurut para ulama termasuk kuntum bunga ini ketika masih segar, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan para ulama. Menginduk kepada hadis Nabi meletakkan pelepah pohon, tangkai pohon, dalam beberapa hadis butiran buah kurma, dan kata para ulama termasuk kuntum bunga. Ketika dia masih segar, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tasbihnya meringankan dosa atau memohonkan ampun kepada arwah di alam kubur tersebut. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, ternyata literatur semacam ini adanya dalam agama Islam. Kenapa ditaburi bunga? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam kitab Al-Hawilil Fatawa ini kata Nabi, doa itu hadiah buat yang meninggal dunia. Kenapa? Karena memang orang meninggal dunia itu sangat membutuhkan doa. Dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan, mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutagawis. Orang meninggal dunia itu tidak satu pun orang yang meninggal dunia kecuali seperti orang yang terombang-ambing di tengah lautan. Seperti tenggelam, mau tenggelam. Al-gharik al-mutagawis, yang sangat membutuhkan pertolongan. Orang tenggelam itu pasti butuh bantuan, dia nggak butuh yang lain. Ban bekas dia mau dikasih, mobil dia tolak, apalagi rumah, semakin berat bebannya. Tapi ban bekas, pelampung, sangat dia inginkan. Maka kata Nabi, kal gharikil mutaghawis yantaziru da'watan talhaquhu min abin. Mereka yantazir, menanti mendoa-doa, menanti doa yang dia peroleh min abin, dari orang tuanya, bapaknya, au ummin atau ibunya, au akhin atau saudaranya, au sodikin lahu atau dari kawannya, temannya, teman seperjuangan, teman satu keluarga, pasangannya, atau tetangganya, atau karib kerabatnya, atau teman kerjanya. Fa idza lahiqathu, ketika dia sudah jumpai, dapatkan doa itu, kana ahabba ilahi minad dunya wa ma fiha. Doa yang diberikan untuk orang yang meninggal dunia itu lebih dia cintai dari dunia dan segala isinya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dunia dan segala isinya tidak ada gunanya kalau tidak dikhususkan, kalau tidak diniatkan, kalau tidak diberikan untuk arwah yang meninggal dunia itu. Itu kata Nabi dalam riwayat Imam Tabrani. Wa qala Umar, nah ini yang menarik dalam tradisi bangsa kita. Bukan cuma di kita, di Timur Tengah ada pembacaan doa setelah meninggal dunia. Ada baca Al-Quran, di Mesir ada.
Cuma kalau di sana agak dipisah antara makanan dan hadiah pahala baca Quran. Jadi ketika membacakan Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia, sekedar teh gitu, atau minuman dan makanan ringan, tidak seperti kita ada buah, ada besek dan lain sebagainya. Dan tentu yang perlu diperhatikan di sini adalah hal-hal negatif, ekses. Terkadang masyarakat kurang memahami tahlilan ini agak berlebihan, dalam artian sampai ya dalam suatu suku misalkan mesti menyediakan makanan kepada orang yang datang gitu. Motong sapi misalkan, ada di satu suku begitu. Ini ekses, ini efek samping. Tapi ini tidak menafikan, tidak mengubah, tidak menjadikan hukum asalnya menjadi terlarang. Jadi hukum tahlilan itu ada dasarnya. Jadi perlu dibedakan antara hukum asal dengan akibat negatif yang ditimbulkan. Akibat negatif yang merupakan kasus di tengah masyarakat yang berlebihan, ini yang perlu dirapihkan. Makanya kata para ulama, mendoakan orang meninggal dunia sekaligus memberikan hadiah makanan, ya. Misalkan sedekah hadiahnya untuk orang meninggal dunia, itu kalau keyakinannya tidak mampu melunasi hutangnya, misalkan dia ngutang-ngutang untuk, dengan langsung saya sebut bahasa tahlilan lah gitu, dengan keyakinan tidak mampu melunasi hutangnya, kata para ulama ini tidak boleh, ini haram, berdosa. Tapi kalau dia keyakinan keluarganya, oh cuma 5 juta misalkan, cuma 3 juta biayanya misalkan, karena biasanya tahlilan itu makannya itu hanya di hari ketiga dan ketujuh, hadiah makanannya untuk meninggal dunia. Hari pertama, kedua, kelima, keenam itu cuma makanan ringan. Nah kalau dia pinjam uang untuk ngutang, misalnya nggak punya harta, nggak punya duit, keyakinan mampu melunasinya, kata para ulama boleh. Kalau mereka keluarga kaya, maka itu dianjurkan, kata para ulama. Makanya di hari meninggal dunia Ja'far, Nabi memerintahkan para sahabat untuk dibuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Karena keluarga Ja'far keluarga bukan orang yang punya. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan buat keluarga Ja'far makanan. Makanya kalau di kita kan ada tradisi nyelawat, bawa duit ditaruh di apa namanya, kayak gidir atau tempayan, ada berasnya misalkan. Ini cuma peribahasa saja, mungkin ada yang nyumbang beras, ada yang duit dan lain sebagainya, untuk meringankan. Tetapi bagi keluarga yang berada, tidak menjadi larangan. Bahkan kata para ulama, anjuran di situ, bahkan sunnah Nabi. Mana sunnahnya? Nanti kita sebutkan hadisnya. Nah di sini maksudnya adalah kita yang mengerjakan silahkan, yang tidak berdosa, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika ada saudara kita mengerjakan tahlilan, yang lainnya bukan hanya berdiam diri, tapi mencaci maki. Ini yang tidak benar, ini yang tidak boleh, ini yang tidak terpuji. Nah, di hari meninggal Ja'far ada 2 keluarga lain yang juga meninggal, keluarga Abdullah bin Rawahah dan keluarga Zaid bin Harisa. Tapi Nabi tidak memerintahkan untuk sediakan makanan buat keluarga Zaid bin Harisa dan Abdullah bin Rawahah. Kenapa? Karena 2 keluarga besar ini keluarga kaya yang bisa menyediakan makanan bagi orang yang datang bertamu ke rumahnya. Karena fatwa Syekh bin Baz juga, ini mufti Saudi, biasanya ustadz-ustadz yang kuliah di sana atau ulama-ulama yang berkiblat ke sana, ke mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Saudi, ini kurang suka ya dengan masalah itu. Tapi muftinya justru mengatakan kalau ada orang meninggal dunia, nanti kita sebutkan fatwanya, meninggal dunia lalu disediakan makanan, makan.
Dan itu tidak haram. Itu bagus. Kenapa? Karena sedekah dari sahibul bait, apakah niatnya murni sedekah dari dia atau niat sedekah untuk arwah yang meninggal dunia? Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, di sini kita lanjutkan. Apa kata Sayyidina Umar? As-sadaqah ba'dal dafni sawabuha ila salasati ayamin. Sedekah di hari kematian, 1 hari setelah dimakamkan, kata Sayyidina Umar, pahalanya langgeng sampai 3 hari. Ini ada dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Was-sadaqah fi salasati ayamin yabqa sawabuha ila 7 ayamin. Dan sedekah di hari ketiga langgeng pahalanya sampai hari ke-7. Jadi pahala sedekah di hari ketiga dapat pahala 7 hari. Was-sadaqah yaum as-sabi' yabqa sawabuha ila 25 yauman. Dan sedekah di hari ke-7 di sisi Allah langgeng pahalanya sampai 25 hari. Wa minal 25 ila 40. Dan di hari ke-25 di mata Allah langgeng pahalanya untuk arwah yang meninggal dunia di alam barzakhnya sampai 40 hari. Wa minal 40 ila 100. Dari 40 hari dikerjakan, karena ada yang biasanya di hari ke-40 sedekah. Ini berdasarkan kitab ini dan berdasarkan perkataan Sayyidina Umar. Tentu Sayyidina Umar mengatakan ini bukan ngarang-ngarang. Seorang sahabat, tentu hasil dari apa yang beliau lihat, beliau perhatikan, beliau rasakan, beliau alami semasa hidup bersama Nabi, beliau simpulkan, beliau kerjakan, dan beliau sampaikan kepada umat Islam. Wa minal 40 ila 100. Di hari ke-40 pahalanya langgeng di sisi Allah 100 hari. Wa minal 100 ila sana. 100 hari itu pahalanya 1 tahun. Wa minas sana ila 1000. Yang sedekah di hari 1 tahun haul itu di mata Allah sampai 1000 hari. Ini tentu bukan hal yang mustahil. Kenapa? Kita puasa Asyura saja Bapak Ibu, dalam hadis ini hadis sahih. Puasa Asyura terkenal kesahihannya. Apa pahalanya? Ganjaran dari Allah menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, ini sekedar penyamaan informasi. Bagi kita yang mau mengerjakan silahkan, bagi tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena hanya meringankan langkah orang yang meninggal dunia ini. Kalau diantara yang mendoakan dalam tahlilan itu ada kekasih Allah, bisa langsung terbalik itu Bapak Ibu. Kondisinya ahli dosa, pendosa, bisa menjadi ahli surga dengan keberkatan, kemakbulan doa kekasih Allah itu. Ini hanya untuk meringankan langkah di alam barzakhnya. Nah, ini sekedar kita mencoba memahami pola pikir orang-orang yang mengerjakan ini. Oh, ternyata mereka mengerjakan hadiah pahala makanan begini alasannya. Hadiah pahala baca Al-Quran seperti ini dasarnya. Ini hadis sahih dari Taus Al-Yamani, seorang tabi'in. Dan riwayat yang sama dari sahabat Ubaid bin Amr. Dan para ulama mensahihkan hadis ini. Dalam bahasa ilmiah disebut dengan khabar atau asar. Sebagian orang menyebutnya hadis. Apa? Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam kitab Az-Zuhad dan disahihkan oleh para ulama hadis. Innal mauta, ini karena zaman sekarang banyak orang meninggal. Dan banyak yang ditahlilin sehingga muncul lagi permasalahan orang yang enggak setuju. Nah, ini perlu disamakan persepsi kita. Maksud ana al-fakir adalah bagi yang mau mengerjakan silahkan, yang tidak menjadi masalah. Sekedar kita mencoba memahami pola pikir orang yang mengerjakannya seperti apa. Apa kata
Hadis ini, innal mauta, sesungguhnya orang yang meninggal dunia, yuftanuna fi kuburihim sab'an, diuji di dalam kuburnya selama 7 hari. Fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Maka para sahabat Nabi, termasuk Nabi, ini yang berbicara sahabat dan tabi'in, menyampaikan hadis dan perilaku sahabat dan Nabi ketika itu. Apa kata Taus bin Kaisan? Apa kata Ubaid bin Umair? Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia diuji dalam kuburnya bukan cuma sehari 2 hari, sab'an, 7 hari. Dalam riwayat hadis, sejak orang dimakamkan 7 langkah dari kuburnya, datang malaikat Raqib dan Atid menanyakan, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Man nabiyuka?" Ma imamuka, dan sejenisnya. Fakanu yastahibun, mereka para sahabat Nabi menyukai, menyenangi, menganjurkan ayyut'ama anhum tilkal ayyam, agar disedekahkan makanan yang pahalanya untuk arwah yang meninggal dunia ini. Kapan? Seberapa lama? Tilkal ayyam, selama 7 hari ini minimal. Tuh Bapak Ibu, ini riwayat yang sahih. Kalau kita ingin memahami pola pikir saudara kita, yang tidak mengerjakan tidak menjadi masalah, tidak berdosa, tidak berdosa. Karena ini bukan fardu ain, bukan fardu kifayah. Fakanu yastahibuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Dalam riwayat Ubaid bin Umar dilanjutkan, wal munafiqu arba'ina sabahan. Dan orang munafik itu diuji di dalam kuburnya bukan cuma 7 hari, 40 hari. Maka ada di antara kaum muslimin yang bertanya-tanya, jangan-jangan orang tua saya yang meninggal ini di pandangan Allah orang munafik. Kenapa? Salat kagak, puasa kagak, boro-boro haji, puasa enggak, sholat tinggal, zakat apalagi. Maka diikhtiarkan, didoakan di hari ke-40. Kenapa? Karena ditanyanya 40 hari, bahkan sedekahnya sampai 40 hari. Itu ikhtiar berdasarkan hadis ini. Jangan-jangan orang tua saya, jangan-jangan anak saya, adik saya meninggal di pandangan Allah munafik. Karena orang munafik diuji 40 hari. Maka itulah ada doa di hari ke-40 atau baca Al-Quran sampai 40 hari. Ikhtiarnya semacam itu. Qala al-Imam Abu Daud fi sunanihi. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud tentang makan di tempat orang meninggal dunia. Ternyata Nabi melakukan itu. Hadis ini marfu', termasuk Syekh Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Saya sebutkan hadisnya. An Asim bin Kulayb an abihi an rajulin minal ansar qal kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Nabi dalam rangka memakamkan jenazah. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, dalam rangka menguburkan jenazah. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal qabri. Dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal qabr, berada di sisi kuburan, yusi al-hafir, memberikan arahan kepada orang yang menguburkan itu, menggali kubur. Apa kata Nabi? Ausi' min qibali rijlaih. Tolong diluaskan itu lubang sebelah kakinya, kata Nabi. Wa ausi' min qibali ra'si, begitu juga ya, ukuran di sebelah kepalanya. Makanya kalau membikin lubang kubur jangan terlalu sempit. 1 meter kali 2 meter biasanya begitu. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang meninggal ini nanti bisa hidup lagi, mati suri. Maka kalau orang dikuburkan, iketannya itu jangan dikencengin. Ketika diikat di makam itu dibuka kuburannya, talinya itu dibuka. Kecuali yang lubang di telinga, lubang di hidung,
Karena ketika dia hidup lagi, karena ada beberapa kasus ya, ajalnya belum meninggal, dia bangun lagi, maka dia bersin, kapas keluar, maka bangkit dari kuburnya. Nah di sini apa kata Nabi? Ausi, luaskan itu, ya, ukuran sebelah kaki dan sebelah kepalanya, jangan terlalu sempit. Dan kuburan di kita sudah sangat ideal zaman sekarang. Falamma roja'a, ketika Nabi selesai menguburkan, istaqbalahu da'i imra'atin. Nabi ditemui oleh utusan sahibul bait, sahibul musibah. Yang meninggal suaminya, da'i imra'ah, utusan istrinya. Faja'a, lalu Nabi datang ke rumah orang yang meninggal dunia bersama para sahabat. Datang setelah memakamkan jenazah, diminta hadir ke rumah. Waji'a bit-ta'am, dan disediakan makanan. Ini hadis sahih. Fa wada'a yadahu, Nabi meletakkan tangannya, maksudnya mengambil makanan itu. Summa wada'al qaum, kemudian kaum para sahabat Nabi yang lainnya juga mengambil makanan yang disediakan. Fa'akalu, mereka memakannya. Panadzara abauna, ketika habis makannya para sahabat memperhatikan Nabi. Abauna, para senior kami, para sahabat-sahabat yang pada tua, lebih tua, memperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaluku luqmatan min famihi, juga memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Artinya Nabi dan para sahabat makan makanan yang disediakan berupa daging kambing. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi riwayat hadis itu pertama Sahih Bukhari, kedua Sahih Muslim, ketiga Imam Abu Daud, keempat Imam Nasai. Itu urutan tingkat kesahihan hadis. Ada yang menyamakan Abu Daud dengan Nasai, berikutnya baru Imam Tirmizi, berikutnya baru Imam Ahmad. Imam Ahmad di bawah, baru Imam Ibnu Majah. Tuh Bapak Ibu, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Maka berdasarkan hadis ini, makan di tempat orang meninggal dunia tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu kalau dia meratapi, menjambak-jambak muka, merobek-robek baju, guling-gulingan di lapangan, nangis sesenggukan dengan teriak-teriak. Ini tidak boleh. Ini menggambarkan ketidakridhaan dia kepada takdir. Tapi menangisi jenazah, nangis, sesenggukan itu biasa, itu tidak berdosa. Kenapa? Itu adalah gambaran rasa cinta kepada orang yang dicintai yang meninggal dunia. Kenapa? Karena Nabi juga, Nabi kita Muhammad, ketika para sahabat wafat, Nabi nangis. Nabi sedih. Hamzah meninggal dunia dalam perang Uhud, Nabi menangis. Anak beliau, seluruh anak beliau yang lelaki, Abdullah meninggal dunia, Nabi menitikkan air mata. Qasim meninggal dunia, Nabi meneteskan air mata. Ibrahim meninggal dunia, Nabi juga menangis. Kenapa? Karena ini adalah fitrah, hal yang biasa. Bahkan dalam beberapa riwayat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasul wafat, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi wafat sedih, memukul-mukul kepala. Ini ungkapan rasa sayang, rasa cinta, tapi tidak memukul berlebihan. Kenapa? Karena tradisi bangsa Arab ketika itu seperti itu. Pertanyaannya akan jadi apa kalau Siti Aisyah ketika Nabi wafat tertawa, tersenyum? Ini menjadi pertanyaan. Ada apa Siti Aisyah kok Nabi wafat malah tertawa? Itulah adab, akhlak. Ketika orang meninggal dunia, ya sedih, itu biasa, itu fitrah. Tapi nangis yang normal. Nah di sini disebutkan ini lebih berat lagi.
Ya, artinya penekanannya lebih dalam lagi. Hadis sahih dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa karya Imam Jalaluddin As-Suyuti maupun dalam kitab Ad-Dibaj ala Syarhi Sahih Muslim dan kitab-kitab para ulama yang lain. Dan hadis ini sudah ratusan tahun yang lalu. Berbilang abad. An Ahnab bin Qais qal, dari sahabat Nabi Ahnab bin Qais, kuntu asma Umar bin Khattab yaqul, aku pernah mendengar Sayyidina Umar berkata, la yadkhulu rajulun min Quraisyin fi babin illa dakhala ma'hu nasun. Tidak akan pernah masuk seorang Arab dari bangsa Quraisy ke dalam satu pintu kecuali yang lain pasti mengikutinya di belakangnya. Fama adri ma ta'wilu qauli, kata Ahnab nih, sahabat Nabi, sungguh aku tidak mengerti maksud ucapan Sayyidina Umar. Apa sih maksudnya ngomong seperti itu? Hatta tu'ina Umar, hingga pada suatu malam, suatu subuh Sayyidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Dengan tikaman ini Sayyidina Umar wafat. Kenapa? Karena tikamannya mengandung racun, pisaunya. Sebelum wafat Sayyidina Umar berpesan kepada Suhaib, di sini dikatakan Pak Amaro Suhaiban ayyusolliya bin nasi salasan, untuk memimpin sholat jamaah, karena Sayyidina Umar tidak bisa memimpin, sakit, udah gantikan. Wa amaro ayyuj'ala linnasi ta'aman, dan memerintahkan kepada kerabatnya untuk membuatkan makanan, menyediakan makanan kepada setiap sahabat dan tabi'in yang datang menjenguk dirinya di saat sakitnya. Sayang, seribu sayang, Sayyidina Umar tidak lebih dari 3 hari wafat. Falamma raja'u minal janazah. Ini redaksinya. Ketika para sahabat Nabi dan tabi'in telah kembali dari menguburkan jenazah sahabat mulia Umar, balik ke rumah Umar, makanan udah disediain, minuman udah disediain. Seperti hari-hari sebelumnya ketika Umar masih hidup. Fa'amsakan nas, tapi orang-orang enggan untuk makan. Lil huznil ladzi hamma fi. Kenapa? Karena kesedihan yang merundung mereka. Melihat ini sahabat Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, yang juga beliau ini pernah dalam sholat istisqa, doa minta hujan, doa istisqa itu dijadikan tawasulan dengan keberkahan Abbas karena Nabi telah wafat. Kata Abbas, kok makanan dan minuman yang sudah disediakan kok nggak dimakan, nggak diminum? Apa kata Abbas? Ayuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang, wahai para sahabat Nabi, wahai para tabi'in. Qad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, akalna ba'dahu wa syaribna, kita makan dan minum di rumah Rasulullah. Jadi kata Abbas bin Abdul Muthalib, ketika Nabi wafat kita makan dan minum di rumah Rasul. Wa mata Abu Bakrin, dan Abu Bakar wafat, fa'akalna ba'dahu wa syaribna, kita juga makan dan minum di rumah Abu Bakar. Kenapa kok giliran sahabat mulia Umar ini wafat kita tidak makan dan minum makanan yang telah disediakan? Lalu Abbas madda yadahu, menjulurkan tangannya, melahap, menyantap makanan. Wa maddan nasu aidiyahum, dan orang-orang dari para sahabat Nabi dan tabi'in juga menyantap makanan yang telah disediakan. Lalu di sini dikatakan fa'akalna wa syaribna. Apa kata Ahnab? Fa'arabtu ta'wila qauli, baru aku ngerti maksud ucapan Sayyidina Umar ketika masih hidup, la yadkhulu rajulun min Quraisyin fi babin illa dakhala ma'ahu nasun. Tidak akan pernah masuk seorang Arab dari bangsa Quraisy ke dalam satu pintu kecuali yang lain pasti mengikutinya. Adalah maksudnya tidak akan pernah berkata Abbas bin Abdul Muthalib tentang satu urusan agama kecuali yang lainnya dari para sahabat Nabi pasti mengikutinya. Di sini dikatakan rawahu Tabarani wa fihi Ali bin Zaid wa hadisu hasan, hadisnya adalah baik hasan. Wa baqiyatu rijalihi rijalus sahih,
dan sisa para perawinya yang lain adalah para perawi yang sahih. Bapak Ibu hadis. Artinya sanad hadis ini sebagai hadis yang sahih. Berikutnya, ini tentang kebiasaan para sahabat ketika ziarah kubur. An Ibn Amr annahu kana yustahabu idza dufinal mayyit. Amr bin As, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Daud, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dengan sanad yang sahih. Idza dufinal mayyit, jika ada jenazah dimakamkan, mayit dimakamkan, ay yaqra inda ra'sihi, membaca di arah kepalanya, bi Fatihati suratil Baqarah, dengan awal surat Baqarah, wa khatimatiha, dan akhir surah Al-Baqarah. Wa rawahu lalkai wa yu'ayyiduhu umum iqra'u yasin ala mautakum. Begitu juga keumuman baca yasin untuk orang yang mau meninggal atau telah meninggal. Ini kata para ulama. Dibacakan Al-Qur'an. Nah, makanya di sini dari Al-Ala bin Al-Lajlaj an abihi qala li Al-Lajlaj, Abi Lajlaj mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, idza ana mittu, kalau aku meninggal dunia, falhid li lahdan, tolong ya, alhid, dibuatkan tiang lahat, fa in wada'tani, jika engkau telah meletakkan diriku, fi lahdi, dalam kuburku, tiang lahatku, faqul, maka katakanlah bismillah wa ala millati rasulillah, thumma sanni turab, lalu ratakan, tuangkan tanah itu, sanni turab, di atas makamku, thumma qra inda ra'si, lalu bacakan di atas kepalaku Fatihatul Baqarah, awal surah Baqarah, wa khatimatiha, dan akhirnya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik, karena aku mendengar Rasulullah bersabda seperti itu. Maka awal surah Baqarah dan akhirnya ini bacaan ketika tahlil. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Akhirnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Itu akhir Al-Baqarah. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu berdasarkan hadis. Maka disinilah kita mencoba memahami, melenturkan hati kita terhadap saudara-saudara kita yang melakukan itu. Di sini disebutkan sahabat baca Al-Quran di kuburan untuk mayit. Ini tradisi sahabat. Nah, ini yang menariknya, ini adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, mazhabnya ulama-ulama Saudi. Saya tegaskan, mazhabnya para ustadz yang terkadang dalam masalah ini tidak sependapat. Tapi Imam Ahmadnya mengatakan seperti ini. Dalam kitab Matalib Ulin Nuha Lirrahibani, karya Imam Rahibani Al-Hambali, mazhab Hambali, pada jilid 9 halaman 5. Apa disebutkan? Qala al-Maruzi, Imam Maruzi, muridnya Imam Ahmad, muridnya langsung. Imam Al-Maruzi berkata dari Imam Ahmad. Apa perkataannya? Kata Imam Al-Maruzi, sami'tu Ahmad yaqul, aku pernah mendengar Imam Ahmad berkata, idza dakhaltumul maqabira, kalau kalian memasuki areal makabir, areal pekuburan. Kita menyebutnya pemakaman. Sebagian kita menyebutnya kober. Kober itu bahasa Arab, kubur. Kober, pereng, itu juga. Kalau kalian memasuki areal pekuburan, pemakaman, faqra'u bi Fatihatil Kitab, kata Imam Ahmad, bacalah suratul Fatihah, Fatihatil Kitab. Wal ma'udzatain. Ma'udzatain itu An-Nas Al-Falaq. Wa qul huwallah, dan bacalah qul hu. Nah, ini bacaan-bacaan tahlil. Waj'alu thawaba dzalika ila ahli al-maqabir, dan jadikanlah pahala bacaan kalian itu untuk ahli kubur tersebut.
fa innahu yasilu ilaihim. Sesungguhnya bacaan Al-Quran untuk para ahli kubur itu sampai untuk mereka, kata Imam Ahmad. Wa kanat hakadha adatul ansar, dan beginilah adat, kebiasaan kaum Ansar dari para sahabat Nabi, fit taraddudi ila mautahum, di dalam bolak-balik, di dalam mengunjungi orang-orang meninggal dunia di antara mereka, kuburan-kuburan mereka. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Tuh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya enggak ada perbedaan di antara ulama menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang meninggal dunia. Kenapa? Karena yang dihadiahkan dapat manfaat, yang membacanya juga dapat pahala. Kenapa? Karena menolong, membantu. Membantu itu berpahala, membantu kebaikan. Pertanyaannya, yang tidak baca Al-Quran di kuburan atau bilang bacaan Al-Quran untuk mayit tidak sampai, ini ngikutin imam apa? Karena kata Imam Ahmad sampai, kata Imam Syafi'i sampai, kata Imam Malik sampai, kata yang lain sampai. Malah yang prihatinnya Bapak Ibu, ada semacam apa ya, fitnah lah barangkali. Menuduhnya begini, memojokkan. Katanya orang Indonesia bermadzhab Syafi'i. Sampai dikarang satu buku itu untuk menulis tentang perkataan Imam Syafi'i ini. Katanya orang Indonesia, katanya orang Asia Tenggara bermadzhab Imam Syafi'i. Kok enggak mengikuti perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan baca Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia tidak sampai? Pertanyaan kita apa nih? Yang hadir, yang bertanya, itu perkataan Imam Syafi'i di mana? Kok mazhab Hambali bisa bilang begitu? Padahal seluruh ulama Syafi'i sepakat, seluruh murid-murid Imam Syafi'i dan ulamanya, ashabnya sepakat dan menegaskan, mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan baca Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia, sampai bahkan beliau memerintahkan itu. Gitu. Apa buktinya? Dalam kitab Al-Karya Imam Syafi'i sendiri. Ini karya beliau. Maka kalau bilang katanya Imam Syafi'i enggak memerintahkan, kok di kitabnya memerintahkan? Berarti kena fitnah. Nah, cara dakwah semacam ini tidak baik Bapak Ibu. Jangan dikembangkan, memojok-mojokkan saudara kita, apalagi membuat berita bohong, itu jangan dikembangkan. Maka kalau kita menyampaikan hadis, sampaikan seluruhnya, jangan menutup sebagian hadis. Seperti perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ummah, kata Imam Syafi'i, wa uhibbu law quri'a 'indal qabri, aku menyukai, aku menganjurkan, uhibbu mencintai, law quri'a, kalau dibacakan Al-Quran 'indal qabri, di kuburan, wa du'iya lil mayyit, dan dibacakan doa untuk orang yang meninggal dunia. Itu kitab kitab beliau sendiri, karya Imam Syafi'i. Kenapa pertanyaannya ada ustadz yang bilang Imam Syafi'i bilang baca Quran enggak nyampe, padahal Imam Syafi'i nyuruh gitu. Nah ini tidak perlu dikembangkan, karena itu fitnah. Ulama mazhab Hambali berbicara tentang mazhab Syafi'i yang tidak ngerti. Padahal seluruh mazhab Syafi'i ulamanya, seluruh murid-murid Imam Syafi'i menegaskan bahwa Imam Syafi'i mengatakan baca Al-Quran sampai, dan beliau memerintahkan. Dari sejak Imam Syirazi mengatakan begitu, kata Imam Syafi'i sampai, kata Imam Syafi'i baca itu Al-Quran di kuburan, kata Imam Syirazi. Kata Imam Nawawi, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti, seluruh mazhab Syafi'i tegas. Ini bagi yang mau mengerjakan. Kenapa? Karena para sahabat tadi, kata Imam Ahmad, wa hakaza adatul ansar, beginilah kebiasaan sahabat Ansor kalau datang ke areal pekuburan baca Quran, didoain, minimal baca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Kulhu. Dalam riwayat tadi Abdullah ibnu Umar baca apa?
awalul Baqarah wa khatimatiha. Itu sanad hadis semuanya sahih Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak sahih. Terkait yang barusan permasalahan kita sampaikan, itu permasalahan yang hadisnya sahih, yaitu tentang hadiah baca Al-Quran dan hadiah makanan. Nah, tentang makanan yang kedua, di zaman Nabi, saya sebutkan ini Sahih Bukhari. Lagi-lagi Imam Bukhari, Muslim, derajat hadis itu Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Imam Ahmad, baru Imam Ibnu Majah. Apa kata Imam Bukhari dalam sahihnya? Sa'ad ibnu Ubadah, ini yang pernah saya sampaikan. Kita kembali sampaikan ulang, mungkin ada yang tidak hadir. Dalam pembahasan al-ishhad fil waqafi was sadaqah. Dalam pembahasan kesaksian dalam wakaf dan sedekah. Apa kata Sa'ad ibnu Ubadah? Jadi Sa'ad ini di hari orang tuanya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, tidak ada di sisi ibunya, di sampingnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini Sahih Bukhari. Tuwfiyat ummi, ibuku wafat. Wa ana ghaibun anha, dan aku ghaib, tidak ada di samping ibundaku. Sedih sekali ya Rasul, orang yang telah melahirkan diriku, orang yang paling berjasa dalam hidupku, tidak mampu aku membaca Al-Quran di sisinya ketika ibundaku akan wafat. Karena kata Nabi, Iqra'u Yasin limautakun, bacakan Yasin bagi orang yang mau meninggal atau akan meninggal. Mauta itu mau meninggal dan akan meninggal. Saat tidak ada di sisinya. Lalu kata Sa'ad dalam Sahih Bukhari, ya Rasulullah, hal yanfa'uha syai'un? Ya Rasul, adakah manfaatnya sesuatu yang aku miliki? In tasaddaqtu bihi anha. Jika aku bersedekah dengan apa yang aku miliki untuk atas nama ibundaku itu. Jadi ketika ibundanya wafat, saat ini sedang melakukan kafilah perdagangan keluar kota Madinah. Pulang, ibundanya sudah wafat, sudah dimakamkan. Sedih sekali rasanya. Orang yang telah melahirkan dirinya, membesarkannya, menyusuinya, mendidiknya, wafat. Tidak ada di sampingnya. Apa kata Sa'ad? Ya Rasul, hal yanfa'uha syai'un? Ya Rasul, adakah manfaatnya jika aku memberikan sesuatu atas nama ibundaku? Apa kata Nabi? Naam. Ya. Jadi pertanyaan zaman sekarang, kalau kita sederhanakan Ustadz, ini yang menjawab bukan Ustadz Marhadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, hal yanfa'uha syai'un? Adakah manfaatnya harta, sesuatu? In tasaddaqtu bihi anha, jika aku bersedekah, tasaddaqtu, sedekah, anha, atas nama ibundaku. Apa kata Nabi? Naam, ya. Sampai enggak? Sampai. Apa kata Sa'ad? Ishhad, saksikan ya Rasul. Ishhadu, saksikan wahai para sahabatku. Innaha ityal mikhrab, kebunku yang sangat mikhrab, yang sangat banyak hasil panennya itu berlimpah. Kebunku yang paling baik, yang terbaik. Shadaqatun alaiha, sedekah alaiha, atas nama ibundaku itu Bapak Ibu. Jadi sedekah bagi orang meninggal dunia, sedekah materi, hasil sawah ladang, kebun, pertanian, peternakan, maupun makanan, beras, nasi, roti, atau manfaat kendaraan. Misalkan Ustadz, no, ada mobil pakai buat dakwah. Pengurus DKM masjid, nih saya ngasih duit buat kemakmuran masjid, buat biaya ceramah, buat renovasi masjid, buat pembangunan, buat perluasan parkir misalkan. Ini sampai yang pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Hadis ini bukan tentang nazar. Ini keinginan pribadi Sa'ad ibnu Ubadah disampaikan kepada Nabi. Jadi orang meninggal dunia masih merasakan kebaikan dari anaknya yang dihadiahkan untuk dirinya Bapak. Ini Sahih Bukhari. Jadi hadiah baca Al-Quran sampai tadi ada hadisnya, sahih hadisnya. Fatwa Imam Ahmad juga mengatakan sampai, dan kaum Ansor melakukan itu. Hadiah makanan juga hadisnya jelas Sahih Bukhari. Nah, di sini penyamarataan
pemahaman keagamaan kita agar kita semakin rukun, ya, agar kita semakin akur. Nah, ini fatwa Syekh bin Baz yang beliau wafat sekitar tahun 98 1420 Hijriah. Apa kata beliau? Beliau ditanya di majlisnya. Ini terdapat dalam kitab beliau Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah pada jilid ke-13 halaman 373. Andama su'ila an julusi ahli al-mayyit liistiqbalil mu'azzin wa ijtima'ihim lidzalika. Ketika Syekh bin Baz, mufti ulama besar Saudi, ditanya tentang duduk-duduknya ahli al-mayyit liistiqbalil mu'azzin, bareng orang-orang yang takziah, wa ijtima'ihim, dan kumpul-kumpul mereka, lidzalika, untuk itu, untuk mayit itu, untuk keperluan mayit itu. Qala rahimahullahu ta'ala, la a'lam ba'san, aku tidak mengetahui ada masalah. Fi man nazalat bihi musibah bimauti qaribin, dalam masalah orang yang kena musibah meninggalnya karib kerabatnya, au zaujah, atau istrinya, wa nahwi dzalik, dan semisalnya, ayastaqbilal muazzin, untuk menjumpai orang-orang yang takziah, fi baitihi, di rumahnya, fil waqtil munasib, di waktu yang kesempatan itu yang sesuai, li'anna ta'ziyah sunnah, karena nyelawat gitu, mendatangi orang yang meninggal dunia adalah sunnah Nabi. Wastiqbalil muazzin mimma yu'inuhum ala ada'i sunnah, dan menjumpai, menemui orang-orang yang takziah juga merupakan bagian dari sunnah. Wa idza akramahum bil qahwah, kalau sahibul musibah menyediakan mereka, menyuguhkan mereka qahwah, kopi, bangsa Arab biasanya kopi, au syai, atau teh, au at-thayyib, atau makanan. At-thayyib itu makanan. Fakullu dzalika hasan, maka semua itu adalah baik. Tuh, Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan setelah taklim ini, ya, kita yang menghadiri di majlis ini, atau barangkali kaum muslimin yang mendengarkan pancaran YouTube atau streaming yang barangkali pada awalnya belum sampai informasi ini, bisa lebih lembut hatinya, bisa tercipta kerukunan di antara sama kaum muslimin. Mau dikerjakan silahkan, tidak menjadi masalah. Demikian saudara kaum muslimin rahimakumullah, tema ini kembali kita angkat karena ya, banyaknya orang meninggal dunia dan mengemuka lagi, ya, kasus ini, dan ada friksi di masyarakat. Maka ini perlu diperbaiki. Adapun efek samping, sebagaimana di awal kita sampaikan, terkadang dalam tahlilan itu ada orang yang sampai mengatakan wajib dan lain sebagainya. Ini yang perlu diperbaiki, dalam artian tidak perlulah berlebihan, artinya memaksa-maksakan ketidakmampuan gitu. Maka perlu ditradisikan tetangga membantu. Yang tidak mampu, kalau mampu nggak ada masalah gitu. Keluarga mampu, kata para ulama, itu bagus, ya. Sunnah Nabi untuk bersedekah atas nama arwah yang meninggal dunia, ya, berupa besek makanan, buah-buahan, minuman, atau beras, atau uang. Nah, ekses ini, efek samping ini tidak menafikan hukum asal. Nah, terkadang orang juga ada yang berlebihan. Karena adanya ekses ini, oh tahlilan haram. Enggak begitu. Gitu. Maka perlu dibedakan antara hukum asal dengan efek samping yang ditimbulkan. Kita perlu yang menengah, yang adil dalam menyikapi permasalahan ini. Yang ada dalilnya, ada contohnya dilakukan Nabi dan para sahabat, sampaikan, tidak perlu ditutup-tutupi. Yang efek sampingnya perlu dirapihkan. Demikian, wallahu alam, semoga ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan ana Al-Fakir sendiri. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan bisa ana Al-Fakir jawab. Wallahu alam.